Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita akan sama-sama kembali diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah pemenang. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-15, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di ayat 2 sampai ayat yang keempat, khususnya di ayat yang kedua, di sana ditulis bahwa Yohanes melihat lautan kaca bercampur api. Apa artinya lautan kaca bercampur api? Dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang keenam, Yohanes melihat ada tahta di sorga dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya itu di Wahyu pasal yang keempat ayat yang keenam. Yohanes melihat lautan kaca bagaikan kristal. Juga di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-21. Di sana menulis tentang kota Yerusalem baru, di mana jalan-jalannya itu dari emas murni bagaikan kaca yang bening. Kaca bening adalah kristal. Kota Yerusalem baru itu jernih seperti kristal. Laut berbicara tentang orang banyak. Lautan kaca adalah gambaran orang-orang yang percaya atau gereja Tuhan yang sempurna. Lautan kaca bercampur api berarti orang-orang percaya atau gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Allah. Api menggambarkan Roh Allah. Jadi Yohanes melihat orang-orang percaya atau gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Allah. Kemudian kalau kita memperhatikan kalimat selanjutnya adalah di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Tadi kita sudah membahas bahwa lautan kaca bercampur api itu adalah orang-orang percaya atau gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Allah, yaitu gereja Tuhan yang sempurna. Dan di tepi orang-orang itu ada orang-orang yang telah mengalahkan binatang, telah mengalahkan patungnya dan bilangan namanya, yaitu antikris. Siapa orang-orang ini? Orang-orang itu adalah gereja Tuhan yang tidak sempurna. Mereka adalah orang-orang yang percaya, tetapi mereka tidak penuh dengan Roh Allah. Mereka diizinkan untuk mengalami masa aniaya. Mereka diizinkan untuk mengalami aniaya-aniaya saat itu. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka orang-orang yang percaya yang tidak penuh dengan Roh itu, yaitu gereja Tuhan yang tidak sempurna, mereka telah mengalahkan antikristus. Dengan tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus, mereka menjadi seorang pemenang. Mereka menjadi orang-orang yang menang atas antikristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat menyimpulkan dari ayat yang sudah kita bahas ini bahwa gereja Tuhan, baik gereja yang sempurna maupun gereja yang tidak sempurna, orang-orang percaya menang melawan kuasa kegelapan, melawan iblis, melawan musuh. Kita dapat menyimpulkan bahwa akhir dari semuanya adalah kemenangan atas orang-orang yang percaya.
Kemenangan orang-orang percaya tidak menunggu nanti ketika apa yang ditulis di Wahyu pasal yang ke-15 ini digenapi. Tetapi orang-orang percaya harus menang sejak sekarang ini. Kemenangan kita atas musuh-musuh kita tidak menunggu nanti ketika pasal 15 ini digenapi. Tetapi kita harus menang melawan musuh kita sejak sekarang ini. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh kita, iblis, selalu mengincar setiap kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk ditelannya. Firman Tuhan katakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh kita, iblis, selalu berkeliling, mencari mangsa. Dia menggoda, dia menuduh, mempengaruhi, mengintimidasi, memprovokasi, menipu, memutarbalikkan kebenaran. Berusaha supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya jatuh, kalah, tidak menang. Orang-orang percaya harus menang melawan semuanya itu. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, gereja Tuhan harus menang melawan iblis. Melawan setiap usaha-usaha iblis untuk menjatuhkan kita, untuk mengalahkan kita. Orang-orang percaya harus menang. Bagaimana supaya kita menang melawan iblis? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus pasal yang ke-6 memberikan kita cara supaya kita menang melawan iblis, melawan musuh kita. Firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita mampu melawan iblis. Kita mampu menjadi orang-orang yang menang. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu Saudara tentu tidak asing dengan benda ini ya. Ikat pinggang itu berfungsi untuk mengikat tubuh kuat-kuat supaya terlindung selama peperangan. Dan ikat pinggang itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ikat pinggang kebenaran itu adalah yang pertama. Senjata yang pertama harus kita kenakan adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Keadilan di sini adalah kebenaran bahwa kita telah dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya karena kasih karunia Allah. Inilah yang melindungi kita dari tuduhan-tuduhan iblis. Inilah yang melindungi kita dari kebenaran-kebenaran yang diputarbalikkan oleh iblis. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, melainkan hanya karena kasih karunia. Yang kedua adalah baju sirah keadilan. Selanjutnya yang ketiga, senjata Allah yang harus kita gunakan adalah kasut kerelaan memberitakan Injil. Hal ini berarti kita harus siap mengutamakan Tuhan dari apapun yang ada di sekitar kita. Dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kasut kerelaan memberitakan Injil, artinya kita mengutamakan Tuhan lebih dari apapun.
lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Inilah senjata Allah yang kita harus kenakan. Yang keempat adalah perisai iman. Iman adalah percaya atau kepercayaan. Kepercayaan akan pribadi Tuhan dan firman-Nya. Inilah yang melindungi kita dari intimidasi-intimidasi iblis yang mengatakan bahwa kita tidak layak dan lain sebagainya. Kebenaran-kebenaran yang diputarbalikkan oleh iblis. Iman harus menjadi perisai yang melindungi setiap kehidupan kita dari perlawanan iblis. Kepercayaan kita akan pribadi Tuhan dan kebenarannya, firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kelima, ketopong keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketopong ini seperti topi, dia melindungi kepala. Iblis selalu menyerang setiap orang-orang manusia dimulai dari pikiran. Sebelum akhirnya manusia itu, orang itu melakukan perbuatan yang tidak benar, terhasut oleh iblis. Yang pertama diserang oleh iblis adalah pikiran manusia. Oleh sebab itu kita harus mengenakan ketopong. Senjata Allah yang melindungi kepala kita, pikiran kita. Dan ketopong itu adalah keselamatan. Keselamatan yang Allah kerjakan yang selalu kita ingat. Dan jangan biarkan iblis itu menggoda, mempengaruhi, mengintimidasi pikiran kita. Sehingga kita tidak percaya, sehingga kita lebih mendengarkan perkataan iblis. Mari kita pergunakan ketopong keselamatan untuk melindungi pikiran kita dari lawan kita iblis. Yang terakhir adalah pedang roh. Pedang roh ini, pedang adalah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, firman Allah. Dengan memperkatakan firman Allah, itulah pedang kita untuk melawan iblis. Memperkatakan firman Allah, itulah yang memampukan kita untuk mengalahkan musuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang 6 perlengkapan senjata Allah yang dapat kita gunakan, yang dapat kita kenakan untuk melawan iblis. Orang-orang percaya harus menjadi pemenang sejak sekarang ini. Kita harus menang melawan iblis, setiap tipu muslihatnya yang menyerang setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat menjadi orang-orang yang menang. Menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi pemenang-pemenang melawan musuh kita. Kita menjadi pemenang sejak sekarang ini dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita menjadi pemenang-pemenang. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79 selama tahun 2022. Kiranya kita boleh semakin dekat kepada Tuhan, kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Terus setia mengiring Tuhan, terus setia merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari doakan Renungan 79 boleh dapat menjadi berkat bagi banyak orang di tahun yang baru, di tahun 2023. Kami seluruh hamba Tuhan dan staf multimedia Renungan 79 GPDI El Shaddai Magelang mengucapkan Selamat Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk kami menjadi pemenang sejak sekarang ini melawan setiap muslihat iblis yang berusaha menjatuhkan setiap kami orang-orang yang percaya. Engkau sendiri yang menjadi kekuatan kami. Ajari kami untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam kami melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan hari ini Tuhan kami berdoa, kiranya jamahan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi mereka yang mencari pekerjaan, bagi mereka yang menyelesaikan masalah ekonomi, juga dalam pemulihan sakit kaki, operasi lepas pen.
Kiranya Tuhan Kau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap umat-umat-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga atas pelayanan Renungan 79 selama tahun 2022. Berdoa kiranya Tuhan terus mengembangkan pelayanan ini dan dapat menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan segala sesuatu hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang, untuk sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.